Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Um, Malam ini kita akan belajar TU lagi. Ada 25 soal. Cuman malam ini mungkin kita bahas sekitar 12-13 soal mungkin ya. Setengahnya dulu mungkin. Karena cukup banyak ya. Semoga sampai ya. Saya berharap bisa lebih cepat nanti selesainya. Baik, kita langsung aja ke nomor 1. Ada soal tentang bilangan ya. Sebentar, saya langsung print screen. Saya taruh ke pin dulu ya. Oke, soal nomor 1 ini tentang bilangan. Jadi di dalamnya itu ada bentuk persen, kemudian bentuk desimal, kemudian bentuk ini. Ada yang tahu ini nyebutnya apa? 200 kayak persen, tapi seperti ini. Ada yang tahu? Ya, ya kenapa? Halo. Baik. Ini nyebutnya adalah per mil ya, per mil. Kalau persen itu seperti ini, itu artinya per 100. Kalau per mil itu bundernya 2 di bawah ya, itu per 1000. Gitu ya. Minta tolong bisa di unmute dulu peserta. Lalu bisa di unmute dulu. Yang lainnya udah ya. Oke, baik. Baik, kita akan bahas. Nah, caranya gimana? Tips sederhananya adalah dibawa ke bentuk yang sama. Dibawa ke bentuk yang sama. Maka saya coba bawa ke bentuk desimal. Apakah harus? Jawabannya nggak harus ya, bebas. Mau dibawa ke bentuk persen, boleh. Mau dibawa bentuk pecahan juga boleh, bebas. Maka saya akan kerjakan ke dalam bentuk desimal. 240% itu sama aja dengan 2,4. Gitu ya. Karena dibagi 100 kan ya, komanya mundur 2 kali. Dikali dengan 0,73 saya biarin, ditambah dengan 2,4 kali itu, kali apa? 27%, saya bikin 0,27 ya, seperti itu. Dikurangi dengan 200 per mil, berarti 200 per 1000 ya. Per 1000 itu berarti mundurnya 3 kali, 1, 2, 3, 0,2. Sampai sini mungkin sebelumnya teruskan, ada pertanyaan? Oke. Oh iya, baik Kak Irsan. Terima kasih, nanti dia sama Kak Irsan. Oke, Kak Irsan. Terima kasih Kak Irsan. Sampai sini ada yang... Lagi di jalan menuju bandara soalnya. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Baik, kalau nggak ada, ini yang didahulukan yang bentuk perkalian ya. Bentuk perkalian ini. Ini yang didahulukan. Tapi jangan buru-buru dikalikan, nanti kepanjangan caranya ya. Caranya cukup dilihat mana yang sama. Yang sama ternyata ini. Ini kan sama nih. Ya. Maka itu bisa dikeluarin. 2,4 buka kurung, 0,73 ditambah 0,27. Seperti ini. Jadi bentuk yang panjang kayak gini, itu bisa diringkes atau difaktorkan. Yang sama dikeluarin, terus dikali dengan sisanya. 2,4 kali 0,7 ini ya. 2,4 kali 0,27 yang ini. Seperti itu. Oke, lalu dikurangi dengan 0,2 ya. Maka hasilnya adalah 2,4 dikali ini. 0,73 ditambah 0,27 itu sama dengan 1. 1,00 ya.
dikurangi dengan 0,2. 2,4 kali 1 ya 2,4 ya, dikurangi 0,2. Hasilnya adalah 2,2. Maka jawabannya yang E. Untuk nomor 1 seperti itu, silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 1. Ada yang ditanya? Halo, nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya teruskan. Sebentar ya, saya save dulu. Bentar, ada yang masuk di kolom chat. Penjelasan per mil, Kak. Oke, Uli. Per mil ya. Per mil itu sama aja artinya dengan, ya sebentar ya, Hak Davi, bentar. Per mil itu sama aja dengan per 1000. Misal, 5 per mil. Itu artinya 5 per 1000. Sama kok dengan 5%. 5% itu berarti 5 per 100. Gitu aja. Ya. Hanya istilah baru mungkin bagi kalian ya, per mil. Yang ini per mil, ini per persen gitu. Gitu ya, Uli. Uli, apakah bisa dipahami? Uli, silakan Uli. Uli ada komentar, silakan. Nggak ada ya. Oke Kak, baik. Baik, saya teruskan ke yang resen tadi, boleh apa namanya sekarang? Resen mana resen? Iya Kak, terima kasih Kak. Tadi saya mau Ya. nanya email juga tadi. Oh, oke. Sama Iya, pertanyaannya? sama Kak. Sama ya. Udah terjawab Siap, ya? siap terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, yang lain ada pertanyaan? Nomor 1. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita teruskan. Nomor 2. Nomor 2, lagi-lagi masih sama tentang bilangan ya, tentang bilangan. Jadi nomor 2 itu gini soalnya. Operasi hitung pecahan berikut yang memiliki hasil paling kecil. Kalau dicari yang paling kecil itu berarti kita membandingkan ya antara A, B, C, D dan E. Tapi jangan dikalikan, nanti kelamaan ya, kelamaan di perkaliannya. Caranya gimana? Caranya tips nomor 1, kalian cukup lihat penyebutnya saja. Coba dilihat penyebutnya, 74, 37, 37, 37, 74. 37 sama 74 ada hubungan? Ada ya ternyata. Hubungannya adalah 37 dikali 2 itu 74. Ini hubungannya. Sehingga kita akan bawa ke bentuk yang sama dengan yang lain-lainnya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita bikin semuanya menjadi pecahan 37 atau semuanya menjadi pecahan 74 ya, dibawa ke pecahan yang sama. Setelah pecahannya sama, kita tinggal melihat pembilangnya, mana yang perkaliannya lebih besar, seperti itu. Oke, langsung saja saya kerjakan yang A. 33 per 74 dikali 36 ya. Oke, sama dengan saya bawa ke bentuknya menjadi ini tetap 33, yang atas 36, yang bawah 74 saya pecah jadi berapa? Jadi 37 dikali 2. Loh, kenapa kok 37? Karena nanti dibandingkan dengan yang B, C, D, E. Makanya saya biarin, lalu ini saling menghilang, bisa disederhanakan ya. 36 dibagi 2 adalah 18. Seperti itu. Oke, maka hasilnya adalah yang bawah 37, yang atas 33 kali 18. Bentar ya, biar nggak lama. 33 kali 18, 33 kali 18. 594. 594.
Maka yang A itu hasilnya 594 per 37. Apakah ini paling kecil? Belum tentu. Kita cek yang B. B-nya berapa? 10 per 37 kali 60. Maka yang bawah sudah 37 ya. Yang atasnya adalah 600. Maka yang ini salah ya. Karena 600 lebih besar dibandingkan 594. Yang kita cari yang paling kecil. Yang kita cari. Untuk sementara nominasinya adalah yang A. Sementara ya. Kita teruskan C. C itu adalah 48 per 37 dikali 13. Ini berarti sudah per 37, tinggal dikali aja atasnya. 48 kali 13. 48 kali 13. 624 ya, 624. Maka C pun juga salah, karena dia lebih besar dari 594. D. D-nya berapa? 12 kali 37, per 37 kali 53. Kita cek yang bawah sudah benar 37, tinggal yang atas 12 kali 53. 12 kali 53. 636. Ini pun juga salah, karena masih lebih besar. E. E itu apa? E itu 27 per 74 kali 48. Angkanya sama, dipecah ini ya, dipecah. Yang atas 27 kali 48, yang bawah 37 kali 2 ya. Kemudian dicoret-coret ya, dibagi 2, 1, dibagi 2, 24. Maka kita tinggal kalikan aja, yang bawah 37, yang atas 27 kali 24. 27 kali 27 kali 24. 648. 64. Maka E juga salah. Yang paling kecil ternyata yang A. Jawabannya adalah A. 2. Itu mungkin pembahasan nomor 2. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nomor 2. Tidak ada? Baik, karena nggak ada, kita bisa lanjut nomor 3. Sebentar ya, saya save dulu. Nomor 3. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Oh, nggak ada ya. Oke, nomor 3 masih sama tentang bilangan. Jadi kita akan bahas bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat seperti ini. 4 pangkat 100 ditambah 4 pangkat 100. Ini kan dua hal yang mengulang kan ya, mengulang kan. Ini kalau nggak ada angkanya berarti 1 ini ya. Ini sama aja dengan kalau saya sebut A ya, ini juga A. Maka sama aja dengan A tambah A. A tambah A itu berapa? 2A ya. Betul nggak? A tambah A adalah 2A. A-nya apa? A-nya kan 4 pangkat 100 ya. Bisa unmute partisipan Krisna. Krisna bisa unmute dulu. Krisna. Halo Krisna. Oke, nggak apa deh. Ya. Jadi ini sama. Ini kalau saya misalkan sebagai A, maka sama aja dengan A tambah A. Ya, sama aja dengan 2A. 2 kali A. A-nya apa? A-nya adalah 4 pangkat 100. Seperti itu. Maka sama dengan 2 kali 4. 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2.
terus dikurung, dipangkatkan lagi dengan 100. Berarti sama aja dengan 2 dikali, ada pangkat dipangkatkan, sama aja pangkatnya dikalikan. 2 pangkat, 2 kali 100 adalah 200. Ini sama nih, ini kalau ada sebuah bilangan tanpa pangkat, itu sama artinya dengan pangkat 1 ya. Gini, sama artinya dengan pangkat 1. Apa rumusnya kalau perkalian? Pangkat dikali dengan pangkat, maka rumusnya menjadi 2 pangkat, tinggal dijumlahkan. 1 tambah 200 sama dengan 2 pangkat 201. Maka jawabannya adalah yang D. Itu mungkin pembahasan nomor 3. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Oh, ada ya, sebentar. Yang 2 itu dari mana ya? Oke. Yang 2 itu dari ini. Kalau saya misalkan, sebelum saya ke sini ya, saya jelaskan gini. Kalau saya punya gini, 1 ayam ditambah 1 ayam, berapa? Jawabannya adalah 2 ayam ya. Ini kan sebuah suku yang sama, bukan? Ini sama ini kan sama ya. Boleh dong saya sebut sebagai ayam ya. 1 ayam ditambah 1 ayam. Berapa ayam? 2 ya. Ini. 2 apa? 2 ayam. Itu mungkin pembahasannya. Menjawab pertanyaan dari Muhammad Nur Salam. Gimana Muhammad Nur Salam? Kalau soalnya beda gimana? Intinya sukunya harus sama ya. Sukunya harus sama. Kalau sukunya berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Contoh ya, contoh. 2A tambah 3B. Ini emang bisa jadi 5AB. Jawabannya salah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Syaratnya harus sukunya sama. Kebetulan ini sukunya sama nih, persis ya, persis seperti itu. Muhammad Nur Salam. Oke, misalkan 4 pangkat 100 ditambah 3 pangkat 100. Jawabannya nggak bisa ya, Muhammad Nur Salam, karena bilangan dasarnya nggak sama ya. 4 pangkat 100 ditambah 3 pangkat 100, maka jawabannya 7 pangkat 100. Salah ya. Salah, nggak boleh ya. Jawabannya nggak boleh. Tengok angka depan berarti, Bang. Tengok angka depan. Ya, betul ya. Betul. Harus dilihat angka 4-nya harus sama ya. Baru bisa dilakukan 1 ayam tambah 1 ayam sama dengan 2 ayam. Seperti itu. GT ya, GT. Kalau sukunya beda gimana caranya? Oke. Saya kasih contoh, sukunya beda. Misalkan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Ini nggak bisa dilakukan penjumlahan, nggak bisa. Sangat nggak bisa ya, nggak ada cara lain. Harus ada sesuatu, nggak saya jelaskan sekarang ya, karena akan panjang. Kalau ini pembahasannya kita akan bahas tentang modulo. Ini ada di soal Olimpiade. Cukup ruwet ya, cukup nggak sederhana. Kalau misalkan 2 pangkat 1000, gini misalkan, ditambah dengan 3 pangkat 1000. Ini ada caranya, yang namanya adalah modulo atau sisa pembagian. Kalau saya jabarkan, ini cukup makan waktu, mungkin lebih dari 1 jam. Ini materi-materi untuk Olimpiade. Untuk soal-soal yang berbeda bilangan dasarnya. Apalagi pangkatnya pangkat besar. Gitu ya. Tapi kalau pangkat kecil, kita tinggal jabarkan ya 2 pangkat 3, 8. Ditambah 3 pangkat 2, 9. Sama dengan 17. Selesai. Untuk yang pangkat kecil. Itu mungkin. Muhammad Nur Salam. Oke, paham. Makasih. Yang lain mungkin?
Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ada 36 partisipan, alhamdulillah cukup banyak. Baik, kalau nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada saya teruskan. Nomor 4. Oke, nomor 4 ini ada rumusnya ya, bentuknya bentuk akar. Jadi rumusnya seperti ini, saya kasih rumusnya ya. Jadi kalau ada akar A ditambah akar B, maka jabarannya menjadi seperti ini. Jadi akar A plus B ditambah dengan 2 kali akar AB. Ini rumusnya. Jadi kalau ada bentuk akar gini ya, akar panjang yang di dalam akar ada akar, maka rumusnya menjadi seperti ini. Saya ulangi lagi, A tambah B yang di luar penjumlahan, yang di dalam ini perkalian. Lalu kita akan convert bentuk ini menjadi bentuk ini. Bentuk apa ini? Bentuk kirinya ya, seperti itu. Kalau bentuknya pengurangan, akar A min akar B, maka hasilnya menjadi akar A plus B min 2 kali akar AB. Ini aja, rumusnya yang perlu dihafal ini aja. Untuk akar. Oke, kita eksekusi yang ini sekarang ya. Akar 12. Akar 12 ditambah 2 akar 35. Kita akan bikin menjadi sebuah bilangan yang A plus B kalau dijumlahkan itu 12, kalau dikalikan itu 35. Berapakah bilangan tersebut? Jawabannya adalah 7 tambah 5 itu 12. Ditambah dengan 2 kali akar 7 kali 5 ya. Maka kesimpulannya apa? Ini A, ini B, ini A, ini B ya. Betul ya? Maka bentuk ini sama aja langsung menjadi rumus ini ya. Ke sini langsung ya. Menjadi apa? Menjadi akar 7 plus akar 5. Seperti itu. Maka ini langsung menjadi bentuk seperti ini. Oke? Paham ya? Lanjut. Akar 10 plus 2 akar 21. Sama ya. Berapa tambah berapa 10. Tapi kalau dikalikan 21. Jawabannya adalah 7 tambah 3 itu 10. Kalau saya kalikan adalah 21 ya. Maka sudah dapat nih. Ini kita bisa convert ke bentuk ini ya. Ke sini. Akar A-nya, ini kan A ini. Ini A, ini B. Ini A, ini B ya. Akar 7 plus akar 3 ya. Seperti itu. Tapi yang diminta bukan ini, yang diminta pengurangan ya. Berarti ini dikurangi dengan ini ya. Maka saya 1 plus akar 5 dikurangi, buka kurung ya. Akar 7 plus akar 3. Kurungnya dibuka ya, dibuka menjadi apa? Akar 7 plus akar 5 min akar 7 min akar 3. Nah, ini saling menghilangkan nih. Akar 7 dikurangi akar 7 habis. Maka jawabannya adalah akar 5 min akar 3. Jawabannya yang E. Itu mungkin pembahasan nomor 4. Silakan kalau ada pertanyaan bisa open mic, boleh ke kolom chat. Izin program paket drop. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 4. Nggak ada? Nggak ada ya? Baiklah, kalau nggak ada, oh ada nih. Silakan. Halo, halo, halo. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
kita bisa lanjut. Nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah kenapa ini ya? Kok ini? Duh, kok aneh ya? Bentar ya. Nomor 4 sudah. Kita ke nomor 5. Kok muncul terus ya? Ada yang salah kah dengan... Sebentar ya, saya close dulu. Kok ada garis merah dari mana ya asalnya ya? Bentar ya. Oh, garis apa ya? Saya bingung ya, nggak apa-apa deh. Oke, Izin Kak, ntar saya. Ya. kayaknya itu apa kayak garis dari Zoom deh. Oh, dari zoom-nya ya. Iya. Oke, ini Kak Irsan ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa. Nanti Iya, Kak. waktu kita stop zoom-nya kan nanti hilang sendiri ya. Iya betul Saya Kak. kok. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Siap Kak. Ya, kita sampai nomor 5 ya. Nomor 5, oke. Nomor 4 sudah, kita lanjut nomor 5. Ada soal seperti ini. X-nya X 64%, 0,64 ya berarti. Kemudian Y-nya adalah akar X. Hubungannya apa? Akar X berarti akar 0,64. Itu sama dengan akar 64/100 ya. Sama aja dengan akar 64 dibagi akar 100. Akar 64 8, akar 100-nya 10. Berarti 0,8 ya. 0,8 sama 0,64 gede mana? Gede yang ini pasti 0,8 ya. Kesimpulannya X lebih kecil dari Y. Maka jawabannya yang C, nomor 5. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 5. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya teruskan. Oh ini ya, sebentar ada yang masuk. 0,4 dari mana? 0,4 ini dari ini loh. 64%. 64%, 64/100. Ya, 64 dibagi 100. Komanya maju 2 kali saat 1, 2. Berarti ada 0 di sini ya, 0,64 gitu. Siapa namanya tadi? Muhammad Nur Salam. Bisa Muhammad Nur Salam mengubah bentuk, iya Kak, oke. Mengubah bentuk persentase ke bentuk desimal, ya? Oke. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Yang lain? Bisa, Alhamdulillah. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Nomor 6. Nomor 6 soalnya seperti ini. Ntar ada kalau masuk, oh, sorry ada yang
Aman Kak. Oke, dia. Terima kasih dia. Nomor 6, lagi-lagi tentang hubungan X dan Y ya. X-nya ini. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Itu sama aja dengan X kuadrat sama dengan 25 ya, pindah ruas. Maka X sama dengan akar 25. Sama dengan plus minus 5. Jangan lupa ya, plus minus. Kenapa plus minus? Karena min 5 kali min 5 juga 25 ya. Ini artinya X-nya bisa 5, X-nya bisa min 5. Gitu. Yang berikutnya, 3Y min 10 sama dengan 14. 3Y sama dengan 14 pindah ruas. Min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. 3Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 24 per 3 sama dengan 8. Kelihatan ya, X-nya 5 sama min 5 sama 8, otomatis X-nya selalu lebih kecil ya dari Y. Gitu ya. Maka jawabannya yang C, nomor 6. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 6. Izin Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Tadi itu yang X sama dengan min 5 itu yang nyari apanya Kak ya? Nyari 25-nya. Ini kan X kuadrat. Ya. Ini Oh X iya. kuadrat ya. Kalau Oh, X saja kan di akar ya, di iya akar. Kak. Gitu. Jadi pahami? Bisa Kak, bisa. Ya. Oke, lanjut Uli, raise hand, bisa open mic. Ya Kak, mau Ya, tanya itu yang 3Y kan pindah ruas ya Kak ya? Kenapa ya. nggak jadi 24 minus 3, tapi jadi 24 dibagi 3 ya Kak? Oke. Gini, pindah ruas itu ada apa istilahnya? Ketentuan ya. Kalau dia berupa operasinya adalah pengurangan dan penjumlahan ya, maka ketika pindah ruas dia akan berubah menjadi sebaliknya ya, atau lawannya ya. Lawannya. Operasinya harus ini ya, pengurangan atau penjumlahan. Maka ketika pindah ruas menjadi lawannya. Kalau dia min 10, pindah ruas ke kanan menjadi plus 10. Ini, min jadi plus. Ini aturan yang pertama ya. Aturan yang kedua, perkalian. Perkalian sama pembagian. Itu ketika pindah ruas ya, pindah ruas, perkaliannya berubah menjadi pembagian. Tapi, sebentar ya. Ini kok kegedean sih. Saya pindah dulu ya, nggak cukup tempatnya. Maaf, sebentar ya. Saya pindah dulu tempatnya. Nggak cukup soalnya. Saya gedein dulu ya. Sebentar, sabar. Saya jelasin. Oke, tapi kalau pembagian, dia berubah menjadi perkalian ya. Tetapi ada note-nya ya. Note-nya tandanya tidak ikut berubah. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti pertanyaan tadi. Ini kan 3 kali Y ya. 3 kali Y kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Ini pembagian ya. Dibagi dengan 3. Tetapi tandanya tetap 3 ini kan positif kan? Tanda itu ini ya, tanda itu maksudnya positif atau negatif ya. Ini tanda. Gitu. Dia positif. Itu tetap menjadi positif. Tidak berubah menjadi negatif seperti pengurangan penjumlahan ya. Jadi khusus perkalian dan pembagian ketika pindah ruas dia hanya berubah operatornya saja. Operator perkalian menjadi pembagian tanpa merubah tanda. Gitu. Itu perbedaan antara operasi pengurangan dan penjumlahan sama
perkalian dan pembagian. Bisa dipahami, Uli? Oke, bisa Kak. Terima kasih. Yuk, makan sama-sama. Baik, saya coba ke kolom chat dulu. Sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Anas ya. Kenapa tidak D, Kak? Ini ya, ada dari Anas. X-nya bisa 5, bisa min 5. Sedangkan 8 min 3 itu 5 ya. Betul ya, dibantu jawab oleh Michelle ya. Michelle, thank you, betul. Ini jawabannya, Anas ya, jawabnya itu. Karena X-nya bisa 5, bisa min 5 gitu ya. Dimasukkan aja. Kalau 8 min 3 kan 5 ya. Jadi kan tidak selalu benar, Anas. Yang D ini tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Maka yang paling tepat yang C. Itu mungkin Anas ya, betul. Anas cukup menjawab. Baik, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, 4. Mohon dibantu untuk unmute dulu partisipan. A, B, C, D, E, Minta tolong untuk unmute. K bisa unmute dulu. K. Halo. Halo K. Halo K. Oke, thank you ya. Sudah di unmute sudah. Oke. Baik, itu pembahasan nomor berapa ini? Nomor 6. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu pertanyaannya. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya save dulu. Nggak usah khawatir, nanti pembahasannya ada di YouTube sama ini ya, sama filenya ya. Tinggal dipelajari ulang. Saya yakin pasti bisa kok. Oke, saya teruskan nomor 7. Baik, nomor 7 ini ada kaitan sama ini, sama apa namanya? Sama rumus sebelumnya ya, ini rumus sebelumnya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. A kuadrat, sebentar, ini kok gini ya bentuknya, sebentar ya. Oh iya ini ya, sorry. Yang merah ya, ini ya, yang merah. A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi A plus B dikali A min B. Ini rumusnya ya. Rumus yang kalian harus pahami ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Apa kaitannya? Kita akan bahas yang X dulu. X sama dengan seper akar 2 tambah akar 3. Ini caranya adalah tinggal dikali dengan sekawan. Tahu sekawan ya, sekawan. Apa itu arti sekawan? Sekawan itu gini. Kalau saya punya bilangan akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah akar A min akar B. Sebaliknya, kalau saya punya bilangan akar A min akar B, maka sekawannya adalah akar A plus akar B. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya di tandanya aja. Kalau plus, maka sekawannya min. Kalau min, sekawannya plus. Gitu aja. Cara menghafalnya ya. Seperti itu. Maka kalau ada bentuk seperti ini kita namanya sedang merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Ini judulnya merasionalkan bentuk akar. Caranya gimana? Caranya harus dikali dengan sekawannya. Sekawannya akar 2 plus adalah akar 2 min.
Kalau yang di bawah dikali dengan seperti ini, maka yang di atas juga sama ya. Harus dikalikan juga dengan akar 2 min akar 3. Seperti itu. Karena ini bagi ini sama dengan 1. Ini namanya adalah manipulasi matematika ya, atau aljabar. Kan ini kan dikali dengan 1, nggak pengaruh ya, sama sekali nggak pengaruh. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali sekian nggak ada perubahan, akar 2 min akar 3. Yang bawah nih, A plus B, A min B. Ini ya, A plus B, A min B. Maka jawabannya A kuadrat min B kuadrat. Ya, sama aja dengan akar 2 kuadrat min akar 3 kuadrat. Sesuai rumus ini, sesuai rumus yang saya kasih ini. Maka yang atas nggak berubah, akar 2 min akar 3. Yang bawah sekarang, akar 2 kuadrat. 2 ya. Akar ketemu sama kuadrat, itu saling menghilangkan. Min. Min apa? Ini. Akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Yang atas, akar 2 min akar 3 per min 1. Minnya ditaruh ke atas, jadi min buka kurung, akar 2 min akar 3. Itu sama artinya dengan, ini kalau nggak ada angkanya 1 ya, ini menjadi min, ini dikali gini, nah dikali masing-masing. Maka yang atas jadinya min akar 2, ini min, jadi plus ya, plus akar 3. Atau saya tulis ulang, akar 3 min akar 2. Ini X-nya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita bahas yang apa ini? Kita bahas yang Y ya sekarang ya. Kita Y sama dengan apa itu? 5 min 2 akar 6 per akar 3 min akar 2 ya. Nah, caranya sama ini caranya. Tinggal dikali dengan sekawannya ya. Sekawannya apa? Sekawannya adalah akar 3 plus akar 2 ya. Sekawannya. Yang atas sama dong, akar 3 plus akar 2. Nah, yang agak ribet yang di atas ya. Nah, ini. Ini artinya adalah 5 min 2 akar 6 dikali akar 3 plus akar 2. Ya, betul ya? Seperti itu. Per ini. Pernya berapa? Pernya ini. Akar 3 kali akar, ini kan A min B, A plus B ya, betul ya? Itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti langsung aja 3 min 2. Semoga paham ya. 3 min 2 dari mana? Dari ini. Akar 3 dikuadratkan, kan 3. Min akar 2 dikuadratkan, kan 2 ya. Maka yang bawah kan 1 ya. 3 kurangi 2 kan 1. Nggak pengaruh ya. Sama sekali nggak pengaruh. Kita tinggal fokus atasnya aja. Kalau ada bentuk seperti ini, itu artinya dikalikan 4 kali ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ada perkalian. Sebanyak 4 kali ya. 5 kali akar 3, 5 akar 3. 5 kali akar 2, 5 akar 2. Lanjut, ini. 2 kali akar 6 kali akar 3, berarti min 2 akar 18, ya. Betul ya? 2 akar 18. Karena 6 kali 3 kan 18, ya. Itu. Plus, 2 akar 6 kali akar 2. Tapi ini ingat ya, tandanya min. Berarti min 2 akar 12. Lalu kita sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan dulu. 5 akar 3 plus 5 akar 2. Ini. Min 2. Ini 18 itu sama aja dengan 9 kali 2. Ya. Dikurangi 2 kali 4 kali 3. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 plus 5 akar 2. Ini. Min 2 kali akar 9, itu 3 ya. 2. Akar 2-nya masih ada.
akar 2 gitu. Min 2 kali akar 4 keluar ya, 2 kali 2 kali akar 3. Seperti itu. Atau kalau kita sederhanakan 5 akar 3 plus 5 akar 2 ini. Min 6 ini ya, min 6. Min 6 akar 2 terus min 4 ya, min 4 akar 3. Oke, jadi apa bentuknya? Ini bentuknya. Yang sukunya sama dikurangi ini. 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Berarti 1 ya. 5 kurangi 4 kan 1. Berarti akar 3. Seperti itu. 5 dikurangi 6. Berarti min 1 ini ya. Berarti min 1 akar 2. Maka Y-nya itu ini. Akar 3 min akar 2. Apa hubungannya? Hubungannya tepat sama dengan X sama dengan Y. Itu jawabannya. Jawabannya yang B, nomor 7. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Paham nggak? Cookies, tempe, orek. Oke. Cara cepatnya nggak ada, Bang. Ini sudah rumus cepat ya ini ya, yang ini ya, yang ini loh. Ini rumus cepat GT. Nggak usah jabarkan dari mana ini asalnya, nggak usah. Ini terlihat lama gara-gara saya jabarin ya. Kalau saya ngerjakan sendiri nggak kayak gini ya. Terlalu lama kalau saya jabarin seperti ini. Gitu. Jadi ini keperluannya untuk step by step agar mudah dipahami oleh partisipan. Itu gitu mungkin ya. Pertama, ini termasuk rumus cepat. Ini satu, ini. Yang kedua, ini sekawan. Sekawan itu juga bagian dari cepat tuh ya. Bagian dari Iya, rumus cepat. iya betul Kak. Nggak Kenapa? apa-apa Kak jabarin, nggak apa-apa Kak jabarin aja biar kita paham juga. Iya, betul. Betul. Nggak, saya cuman menjawab pertanyaan dari GT ya. Menjawab dari pertanyaan dari GT tadi ya. Jadi GT menanyakan cara cepatnya nggak ada, Bang. Bukan nggak ada. Ini sudah bagian dari cara cepat nih GT. Ini cara cepat ya. Terus proses pengerjaannya sengaja saya bikin step by step agar dipahami oleh partisipan ya. Bukan tanpa maksud ya. Kalau saya pribadi mengerjakannya nggak step by step kayak gini ya, lebih cepat lagi proses kerjakannya. Gitu ya. Semoga bisa diterima jawaban saya ya. Makasih Bang, sama-sama. Yang lain? Yang lain nomor 7 silakan kalau ada yang belum jelas. Nggak ada? Baiklah. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Sebentar, saya save dulu. Nggak usah khawatir. Yang terlambat atau belum join, bisa lihat di channel YouTube-nya Kak Alisan, ataupun nanti pembahasannya akan kita share lewat Kak Alisan ya, atau Kak Irsan. Baik, kita teruskan nomor 8. Nomor 8 masih sama tentang bilangan ya, tentang bilangan. Jadi gini soalnya. Kita disuruh membandingkan antara X, Y, dan Z. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, atau mana yang paling kecil, atau mana yang paling besar. Pertama, jika X sama dengan Z min 5. Apa artinya? Dapat dipastikan artinya X-nya lebih kecil dari Z. Kok tahu?
simple testnya, masukkan angka bebas. Kalau saya ganti Z-nya dengan 9, 9 dikurangi 5 menghasilkan 4. Maka kesimpulannya X-nya lebih kecil dari Z. Kalau tetap nggak percaya, ya saya masukkan nilai 7. 7 dikurangi 5 adalah 2. Lagi-lagi X-nya selalu lebih kecil dari Z. Seperti itu. Maka dari persamaan ini saya bisa simpulkan X-nya lebih kecil dari Z. Oke, saya teruskan. Yang kedua, Y sama dengan X plus 3. Dapat dipastikan, ini juga sama nih, X-nya juga lebih kecil dari Z. Kok tahu? Iya, simple testnya, masukkan angka bebas. X-nya 2, maka 2 tambah 3 adalah 5. Masih nggak percaya, saya masukkan angka 7. 7 tambah 3 adalah 10. Maka X-nya selalu lebih kecil dari Y. Maka kalau seperti ini, maka dapat dipastikan X itu yang paling kecil ya, yang paling kiri. X itu paling kiri. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah ini. Kalau gitu, mana yang lebih besar antara Z sama Y? Kita akan kerjakan pakai yang diketahui berikutnya. Ini. Nah, ini ya. Kalau ada persamaan seperti ini, X sama dengan Z min 5 sama Y sama dengan X plus 3, itu kita bisa substitusi. Ini kan X ya, ini X. Maka saya rubah menjadi Y sama dengan X-nya, saya ganti dengan ini. Boleh dong, Z min 5. Kenapa? Loh, ini kan X ya. X sama dengan, maka ini namanya substitusi ya, saya masukkan. X-nya saya ganti dengan Z min 5. Ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Ini adalah mensubstitusikan, memasukkan ya, seperti itu. Maka hubungannya apa? Y sama dengan Z min 2 hubungannya. Ini hubungan antara Y dengan Z seperti ini. Apa artinya? Artinya adalah Y-nya pasti lebih kecil dari Z. Kok tahu? Ya, simple testnya masukkan angka bebas. Z-nya 7, maka Y-nya 5. Z-nya 3, maka Y-nya 1. Terbukti ya, Y-nya lebih kecil dari Z. Maka sekarang saya punya 3 kesimpulan. Ini ya. X-nya lebih kecil dari Z. X-nya lebih kecil dari Y. Yang terakhir, Y-nya yang lebih kecil dari Z. Maka posisinya seperti ini ya. X, kemudian yang tengah-tengah Y, yang paling besar adalah Z. Tandanya seperti ini. X lebih kecil dari Y, dan Y lebih kecil dari Z. Maka jawabannya adalah yang D, delta, nomor 8. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil saya buka kolom chatnya ya, ntar ya. Diah Dwi ini ya, ada Diah Dwi. Kalau yang Z sama dengan 1, oke, berarti X-nya minus ya, Kak? Yang mana? Z sama dengan 1. Oh iya, ya benar ya. Sorry, yang mana maksudnya? Oh, yang ini ya, dia. Sorry. Ini mungkin yang ini ya, yang ini. 1 gitu ya. 1. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1 kan? Min 1 ya. 1 sama min 1 gede mana? Gede 1 dong ya. Gede 1 ya. Selalu menghasilkan Y lebih kecil dibandingkan Z. Berapapun angkanya, kalau nggak percaya, 0. 0 kurangi 2, min 2. Dan seterusnya. Ini simple test ya, simple test untuk mengetahui mana sih yang lebih besar antara Y dengan Z, seperti itu. Bentar saya kembali ke kolom chat. Iya ya, tetap lebih kecil X daripada Z ya. Iya dong ya. Sudah saya buktikan kok ya. Oke, benar ya.
Oke, cookies paham, Kak. FMIPA Aryadi Nur Hidayat Kimia A. Saya nggak tahu, ini panjang banget ya. Soal nomor 7, tadi Kak, setelah dikali sekawan, oh nomor 7, bentar ya, setelah dikali sekawan, penyebutnya tetap kurang ya, Kak. Nggak bisa plus. Maksudnya, saya nggak paham ini. Sebentar teman-teman, saya kembali lagi ke nomor 7 ya. Ada request dari Aryadi Nur Hidayat. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sebentar saya buka dulu nomor 7, sebentar. Sorry, salah ya. Open with pin. Setelah dikali sekawan, penyebutnya tetap kurang ya, Kak. Nggak bisa plus. Tetap kurang ya, Kak. Nggak bisa plus. Maksudnya gimana? Sorry, saya nggak paham dengan pertanyaan Aryadi. Bisa open mic, Aryadi Nur Hidayat Kimia. Bisa open mic? Suara saya terdengar, Kak. Ya, jelas. Gimana maksudnya? Yang ini, Kak, yang 3 kurang 2 dengan 2 kurang 3 itu kan dikali sekawan. Yang pertama ada plus dengan minus. Sebentar. Setelah Sebentar ya, biar nggak salah paham. Yang mana di layar yang dimaksud ditanyakan oleh Aryadi? yang di perkalian sekawan, Kak. Perkalian sekawannya ada 2 kali loh ya. Ada yang X, ada yang Y. Yang mana? Dua-duanya, Kak, ya, dua-duanya sama. Yang Maksud dua-duanya. yang saya tanyakan yang tanda kurangnya saja, Kak. Memangnya Oke. tanda kurang. Oke, baik. Saya bahas yang X dulu. Yang X ada pertanyaan? Perkalian sekawannya? Yang X kan akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 kurang akar 3. Terus Jadi pertanyaannya? yang setelah itu tanda kurang memang, Kak, yang dipenyebut. Tambah kurang yang dipenyebut. Iya, Tanda betul. kurang. Iya, tanda kurang, betul. Pakai rumus ini. Yang saya centang ini, rumusnya. A plus B dikali A min. Ini kan A plus B, A min B. Jadinya apa? A kuadrat min B kuadrat. Itu. Iya, Kak, paham. Baru Paham lihat, ya? Kak. Oke, baik. Baiklah, saya kembali lagi ke nomor 8 ya. Oke, baik. Nomor 8 silakan kalau ada pertanyaan nomor 8. Nggak ada ya? Karena nggak ada, oh ada nih, ntar ya. Nomor 8, jelas Kak. Oke, terima kasih. Cookies tempe orek. Cookies tempe orek. Asik ya namanya ya. Bentuknya cookies, terus tapi bahan dasarnya tempe ya, diorek ya. Asik ya. Oke, baik cookies. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya save dulu nomor 8. Oke, kita lanjut lagi belajarnya nomor 9. Nomor 9 tentang segitiga. Salah, sorry. Oke, jadi soalnya seperti ini ya. Jika X adalah luas segitiga, luas segitiga, panjangnya P. Berarti setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya P. Tingginya seperti. Maka kalau disederhanakan menjadi apa? 1 kali P kali 1. P. Yang bawah 2 kali Q ya. 2 Q. Ini X. X itu sama dengan P per 2 Q. Serta Y adalah luas segitiga, panjang alasnya Q.
langsung aja ya, luas segitiga sama dengan setengah kali Q dikali dengan tingginya 1/P. Maka yang atas adalah 1 kali Q kali 1 adalah Q, yang bawah adalah 2P. Ya, terkesan kebalik-kebalik ya, kebalik-kebalik. Itu kesannya. Hubungan X dan Y berikut ini yang tepat adalah hubungannya apa gitu ya. Saya gunakan cara gini aja. X saya kalikan dengan Y. Itu sama artinya dengan P per 2Q dikali Q per 2P. Ya kan? Dikali ya. Lalu saya coret-coret. P dibagi dengan P habis, Q dibagi dengan Q habis. Maka jawabannya 1/4. X kali Y 1/4. Kalau X saja, maka Y-nya pindah. Yang semula perkalian menjadi pembagian ya. Pindah, dia menjadi apa? Menjadi 4Y. Kan pembagian soalnya. Maka jawabannya ini. X sama dengan 1/4Y. Jawabannya yang E. Gitu aja. Nomor 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 9. Jelas dan paham, Kak. Terima kasih, Cookies. Cookies tempe orek ini cowok atau cewek? Bisa open mic? Nggak mau ya, open mic ya. Oke. Cowok, Kak. Baik, Cookies. Namanya kok unik. Unik ya, bagus. Cookies tempe orek. Punya usaha kuliner? Cookies. Oke, nggak ada. Oke, baiklah. Nggak, Kak, emang suka tempe orek. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Baik, kita teruskan. Nomor selanjutnya adalah nomor 10. Sebentar ya, saya save dulu. Nomor 10-nya seperti ini, soal cerita ya. Baik, nomor 10 tentang perbandingan ya, tentang perbandingan. Jadi gini soalnya. Saya yakin sering banget keluar ya, dan saya yakin banget kalian sudah bisa ya. Seorang peternak, Pak Adi, memiliki sejumlah persediaan makanan dapat bertahan untuk memberi makan 20 ekor ayam selama 18 hari. Kalau 20 ayam, itu mampu diberikan selama 18 hari. Jika peternak membeli 10 ekor ayam lagi, berarti 30 ya, 30 ayam. Maka persediaan makanan akan bertahan selama berapa hari? Saya sebut X hari. Kira-kira kalau ayam makin banyak, maka persediaan makin cepat habis atau makin lama habisnya? Jawabannya makin cepat. Yes, makin cepat habis. Ayam makin banyak, tapi persediaan makin cepat, makin kecil ya, makin kecil. Karena makin cepat habis. Itu namanya perbandingan terbalik ya, terbalik. Gitu. Caranya gimana? Cukup mudah caranya. 20/30 ini ya. Sama dengan dibalik ya, dibalik. Harusnya 18/X dibalik. 18-nya di bawah, X-nya di atas. Itu. Dicoret, dicoret. Nih, 3 sama 18. Dibagi 3, 1, dibagi 3, 6. Lalu tinggal kali silang. 1 kali X, X. 2 kali 6, 12. Jawabannya 12 hari. Ya, betul ya, 12 hari. Atau yang C jawabannya. Gitu aja, nomor 10. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Baik, kalau oh ada, bentar ya, ada. Paham Kak? Jelas Kak? Oke, terima kasih Kukis. Aryadi, makasih, makasih. Baik, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 11 ya. Sama tentang perbandingan. Seorang penjahit, Bu kita, membutuhkan 125 meter kain untuk membuat 20 potong pakaian. Jika penjahit tersebut memiliki 200 meter kain, banyak pakaian yang dapat dijahit adalah titik-titik-titik potong. Saya sebut sebagai X potong, gitu ya, X potong pakaian. Kalau kainnya makin panjang, makin banyak, otomatis jumlah pakaian yang dihasilkan juga ikut makin banyak ya. Ya jelas dong ya, makin banyak meternya, makin banyak pakaiannya ya. Yang kayak gini namanya adalah perbandingan senilai ya, senilai. Beda sama kayak 610 beda ya. Ini yang senilai. Gimana caranya? Cukup mudah, caranya gini aja. 125/200 sama dengan, sama ya ini ya, 20 per X. Jangan dibalik. Atas banding bawah, atas banding bawah gitu ya. Lalu kita bagi dengan 25 gitu ya. Dibagi 25 adalah 5, dibagi 25 adalah 8. Betul ya? Lalu ini bisa juga 5 sama 20 dibagi 5, 1, dibagi 5, 4. Kali silang 1 kali XX, 4 kali 8, 32. Jawabannya 32 potong pakaian. Gitu aja, nomor 11. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baiklah. Nggak ada ya? Nggak ada. Semoga bisa dipahami. Sangat jelas, Kak. Terima kasih, Kukis. Terima kasih. Terima kasih. Kukis aktif banget ya. Aktif banget. Saya senang, aktif sekali ya, Kukis. Yang lain juga sama. Silakan kalau ada yang belum jelas, langsung aja ditanyakan. Nanti ada part 2 ya. Kita akan part 2 membahas sisanya. Kak, kenapa kok nggak pakai cara nomor 10? Muhammad Esa Firja. Seperti yang saya jelaskan, case by case ya, kapan kita gunakan senilai, kapan kita gunakan terbalik. Itu jawabannya, Esa. Ketika apa? Ketika logika kita mengatakan makin banyak meter kainnya, ya pasti makin banyak potong pakaiannya, bukan? Itu. Siapa namanya? Lupa namanya. Muhammad Esa Firja. Gitu Esa ya. Enggak serta-merta selalu sama dong, pakai nomor 10, enggak ya. Tergantung case-nya apa, gitu ya. Enggak bisa, kita menyamaratakan enggak bisa ya. Harus pakai logika ya. Meter kainnya makin banyak, otomatis pakaian yang dihasilkan juga makin besar ya. Betul ya, Kukis. Harus memakai logika matematika. Betul, betul banget ya. Betul. Betul, seperti itu. Oke, Esa, bisa dipahami? Esa. Baik, Kak, paham. Terima kasih. Baik, yang lain mungkin? Ada yang ditanyakan yang lain? Tidak ada? Baiklah. Ya, ini ya. Open mic ini. Siapa ini? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Ada? Oke, baik. Kita teruskan. Nomor 12.
nomor 12 soalnya sama, masih sama tentang perbandingan ya, tentang perbandingan. Jadi gini, 12. Cukup mudah caranya ya. Gampang kok ini ya. Oke. Kalian simak baik-baik, ada yang spesifik di nomor 12. Jadi kalau kita bicara proyek ya, proyek apapun ya, proyek apapun itu kaitannya ada dua, kaitan orang sama waktu. Ini saja kata kuncinya, kaitan orang sama waktu. Sebuah proyek itu butuh sekian orang, sekian hari. Gitu aja ya. Saya ulangi lagi, sebuah proyek, kerjaan, tugas itu butuh sekian orang, sekian waktu. Kalau di bahasa Inggris kan, bahasa saya ini, man hour. Orang sama waktu. Gitu ya. Oke, saya kembali ke soalnya. Sebuah proyek pembuatan patung sapi akan selesai dalam waktu 21 hari jika dikerjakan 12 orang. Jadi, satu proyek itu akan selesai kalau apa? Kalau 21 hari 12 orang. Ini ya. Ini man hour. Hari orang ya. Atau orang hari sama aja ya. Gitu. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan 3 hari lebih cepat. 3 hari lebih cepat itu artinya adalah 18 hari bukan ya. Dikurangi 3 ya. Lebih cepat kok ya soalnya. Dikurangi 3. Banyak pekerja yang harus ditambahkan. Caranya cukup dimisalkan dengan X di sini. Oke, caranya gimana? Caranya gini aja. 21 kali 12 ini ya, itu sama aja dengan 18 kali X, gitu aja. Lalu kita coret-coret ya, dibagi dengan berapa? 3. Dibagi dengan 3, 6. Bagi dengan 3, 7. 6 sama 12 bisa ini, dibagi 6, 1. Dibagi 6, 2. Maka X sama dengan 14. Maka ininya itu 14. 14 apa? 14 orang ya, 14 orang. Sehingga tambahan orangnya berapa? Tambahannya ya selisihnya ya 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Jawabannya 2A. Seperti itu, nomor 12. Pembahasannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ntar ada chat masuk. Paham, Kak? Oke, Kukis. Terima kasih, Kukis. Ya, bisa open mic. Tadi ada sempat yang unmute. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Semoga bisa dipahami nomor 12. Oke. Kita lanjut soal yang terakhir. Nomor 13 ya. Oh, bentar ada kolom chat masuk. Ini tinggal satu nomor lagi ya, Kak Saiful? Iya. Boleh ya? Saya teruskan sampai 13 saja ya. Oke, Karena Kak. kalau saya lanjut lagi juga akan lama lagi ya. Nggak apa-apa, Kak ya? Oke. Ini saya Oke. pakai akun satunya, Kak. Lagi di bandara soalnya. Oh iya, ya, oke. Ayo. Oke, Kak. Ya, oke, Kak Alsan. Sip. Baik. Sejauh ini aman kan, Kak? Dari tadi, dari Aman. awal aman. Oke. Aman. Alhamdulillah aman. Lancar kok, lancar aja. Oke, baik. Coba kita akan teruskan. Lanjut ya, Dia. Oke, terima kasih, Dia. (13) Soalnya tentang, ya halo, silakan. Ada yang mau bicara, silakan. Nggak ada ya. Oke, baik.
kita bahas tentang 13 tentang skala ya, tentang skala. Skala itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya ya, JP per JS. Lalu yang paling penting lagi, satuannya harus sama ya. Satuan harus sama. Dalam senti, senti semua, dalam kilo, kilo semua. Oke, soalnya seperti ini. Diketahui jarak kota P dan Q 60 km. Ya. P dan Q itu 60 km. Pertanyaan saya adalah, ini apa ini? Jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Jawabannya, ini adalah jarak sebenarnya ya. Kilometer kok panjang banget ya, masuk peta sebesar ini, nggak mungkin ya. Peta itu satuannya biasanya senti ya, sentimeter gitu. Oke. Kemudian kedua kota tersebut digambarkan pada dua buah peta. Dua buah peta yang masing-masing memiliki skala 1:300 sama 1:400. Pertanyaannya, selisih jarak kota P dan Q di kedua peta, satunya senti. Dengan lalu saya nggak tahu, ini tiba-tiba keluar sendiri ya. Halo. Halo. Ya, Kak Saiful. Iya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Kita lanjut lagi ya. Baik. Oke. Ya, jadi seperti itu. Intinya kita sedang mencari jarak pada peta dengan dua jenis skala. Oke, kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Pertama, pakai yang skala 1:300. Skala sama dengan gitu ya. 1 banding sorry, saya hapus dulu ya. Skala sama dengan JP per JS ya. Skalanya berapa? 1:300.000 ya. Sama dengan JP dicari per JS. JS-nya berapa? 60 kilo, diubah ke senti ya. Kilo ke senti itu turun 5, ditambah nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu dicoret-coret aja. Nolnya berapa ini? Nolnya 5 ya, ini habis. Itu 2, 3, 4, 5 habis. Oke, habis ya, habis. Ini 3 sama 6. Dikecilin ya. Bagi 3, 1, dibagi 3, 20 ya. Maka dikali silang ya. Dikali silang, sebentar. Berarti ini apa? JP kali 1 ya JP ya. 1 kali 20 ya 20 ya. 20 apa? 20 cm ya. Jarak pada peta. Untuk yang skala pertama. Skala kedua, silangannya. 1:400.000 sama dengan JP per 60 kilo diubah ke senti. Tambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Dicoret-coret ya. Ini 5 habis. 1, 2, 3, 4, 5 habis. 4 sama 60. 15 ya, dikecilin. Dibagi 4, 1. Dibagi 4, 15. Lalu sekali silang. JP kali 1, JP. 1 kali 15, 15. 15 cm. Yang diminta selisih. Selisih jarak kota P dan Q di kedua peta. Selisih ya, dikurangi ya, selisih. Selisih sama dengan 20 minus 15 ya. Sama dengan 5 cm. Ada jawabannya 5 cm? Di soal ada ya, ini 5 cm. Jawabannya yang delta, nomor 13. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu pertanyaan saya buka kolom chat. Oke, nggak ada ya. Ada yang tanyakan? Oh ini, ada pertanyaan masuk sebentar. Baik, paham Kak. Ukis aktif banget ya. Terima kasih Ukis. Terima kasih.
Oke, yang lain? Silakan, ada pertanyaan? Ya, baik. Saya berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tidak perlu khawatir, nanti ada recordingnya, juga ada soft file-nya pembahasannya ya. Ada soft juga. Nanti kalau masih belum paham bisa melihat lagi ya video recording ataupun soft file-nya. Alhamdulillah paham Kak. Terima kasih Dwi ya. Semoga bermanfaat. Saya berharap semoga bermanfaat banget ilmunya hari ini buat kalian yang mau tes ini ya, tes TIU ya. Steam. Besok udah mulai tes yang Steam, Kak. Oh, besok ya? Oke, Besok good. udah yang Sekolah Tinggi Intelijen Negara besok udah mulai tes tanggal 18 sama 19. Oh gitu, Iya. baik. Ya wes. Semangat buat semuanya yang akan tes ya. Nggak perlu khawatir kalau kalian lihat recording di channel YouTube-nya Kak Alisan, saya yakin kok itu banyak banget ilmunya. Yang di video-video sebelumnya ya, saya yakin pasti bermanfaat buat kalian. Semangat, semoga sukses. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Irsan ya, atau Kak Alisan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Oke, buat yang apa ya tadi nggak apa ya, abang nggak sempat ngikutin dari awalnya PH karena tadi lagi di perjalanan, jadi ada saudara mau berangkat umroh, jadi tadi dari habis bisa langsung jalan ke bandara gitu. Ya, untuk yang kemarin ada beberapa yang nanya ke abang masalah yang Sekdin sama CPNS, apakah benar UT Sekdin nggak bisa ikut CPNS? Sebenarnya kalau ngeliat dari kondisi sekarang, misalnya kalian besok ada tes nih, yang udah tesnya di sebelum tanggal 25 ya, di tanggal 18 sampai tanggal 24. Misalnya kalian dapat yang awalan, tenang aja. Kalau misalnya kalian bisa gugur ya, misalnya nauzubillahnya kalian gugur gitu, sepet-petnya kalian gugur, nggak lulus SKD, karena nggak nyampe passing grade, tenang aja kalian bisa daftar ke CPNS. Karena apa? Kan pendaftaran CPNS itu diundur gitu kan, baru dibuka itu Agustus, baru buka pendaftaran CPNS. Jadi kalau kalian yang udah gugur Sekdin, kalian bisa daftar CPNS. Kemarin kenapa isunya nggak bisa? Karena kan ada jadwalnya kan, apa ya, rencana jadwalnya kan pemburukan kan. Jadi pendaftaran CPNS itu dimulai bulan Juli dan pelaksanaan SKD Sekdin juga di bulan Juli. Kan kalau tabrakan gitu nggak bisa dia. Karena kalian nggak bisa daftar CPNS itu kalau udah dinyatakan gugur di tes seleksi Sekdin. Kalian baru bisa daftar CPNS kayak gitu. Nah, kalau yang besok misalnya yang tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, kalian udah ujian, terus ternyata gugur, ya udah nggak usah berkecil hati, tinggal perjuangin lagi di CPNS gitu. Terus yang nanya file soal ini, tadi ada beberapa mungkin Jabri Abang di WA, file soal ini nanti di-share di grup premium sama grup event tryout. Jadi untuk yang gabung ke event tryout-nya oleh digital nanti dapat file, sama yang daftar ke paket bimbel premium oleh digital nanti juga dapat file pembahasannya gitu. Kalau untuk record Zoom, insya Allah abang share besok siang ya, karena lagi zamannya SKD, lagi momennya SKD Sekti, jadi abang percepat, jadi insya Allah besok pagi atau besok siang record Zoom-nya udah ada di channel YouTube-nya oleh digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai Zoom, SKD, PO atau apa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin abang akhir aja ya, karena udah malam juga, udah jam setengah 10, terus juga mungkin ada yang besok ujian sekti, jadi harus persiapan lagi. Oke, abang akhiri. Terima kasih kepada para peserta telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Saiful dapat bermanfaat dengan semuanya dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD Sekdim besok ya. Buat yang CPNS mungkin bisa juga dipahami sedikit, karena kalau yang CPNS mungkin nggak semuanya masuk ya, karena ini kan Sekdi sama CPNS ada perbedaan sedikit materi gitu. Kalau CPNS hanya materi tertentu yang tadi yang masuk ke CPNS, cuma ini mayoritas soal Sekdim ya. Jadi yang CPNS mungkin hamil sedikit aja. Oke, karena udah ada lagi, mungkin Abang Heri selamat berjuang yang besok tes. Iya, yang telah join. Ya, tenang aja, yang telah join ada recordnya ya. Recordnya nanti diupload di channel YouTube-nya Hore Digital. Kalian cari aja di YouTube Hore Digital, nanti ada kok video recordnya.
Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Oke. Oke, cukup sekian dari Abang. Semangat buat kalian yang besok berjuang SKD Sekdin seperti STIN ya, karena STIN udah duluan, terus yang SKD Sekdin lainnya. Semoga kalian bisa lolos passing grade, bisa lolos sampai tahap selanjutnya, atau bahkan bisa lolos sampai keterima di Sekdin impian masing-masing ya. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama semuanya.